Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Al-mabahathul khamisu fil asabati. Baik, kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini dengan memasuki bab yang baru, ya. Pengajian sebelumnya 2 pekan yang lalu kita telah menyelesaikan, ya, sudah menyelesaikan eh, bab yang keempat mengenai bagian-bagian pasti, ya. Nah, di sini di pembahasan yang kelima ini adalah sesuatu yang mungkin tidak asing lagi terdengar bagi kita semua karena ini sudah dibahas pada pekan sebelumnya. Pekan-pekan sebelumnya, pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas sedikit demi sedikit. Jadi ini asobah itu kalau kita lihat secara umumnya itu asobah itu ya adalah bagian sisa. Artinya itu secara umumnya begitu. Jadi bagian sisa yang didapatkan oleh ahli waris sisa tersebut. Tapi ada ketentuannya gitu. Tidak selamanya ahli waris itu mendapatkan bagian sisa dan tidak selamanya juga dia mendapatkan bagian pasti. Artinya untuk mendapatkan bagian pasti itu ada syaratnya. Dan untuk mendapatkan bagian sisa itu juga ada ketentuan dan syaratnya. Nah itu jelas ya. Nah di sini kita telah memasuki babak baru, yakni pembahasan asobah yang lebih lengkap. Nah sebenarnya itu asobah apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat dari aspek bahasa itu sebenarnya asobah itu ya berasal dari kata asobaya asibu asban. Nah, itu. Asobaya asibu asban itu memiliki makna dasar artinya mengikat. Bisa mengikat. Jadi asoba itu mengikat, eh, menguatkan, melingkari, menopang. Itu asobah. Nah, kemudian tadi mengenai asobah, jadi asobah itu ya secara bahasa itu artinya mengikat, melingkari. Makanya, makanya itu ya eh, asobah itu ada yang mirip dengannya juga ada kata isobah ya. Nah, isobah itu apa? Isobah itu adalah imamah, itu sorban itu.
Nah, isobah itu artinya imamah atau sorban. Nah, sorban itu kalau kita lihat di wilayah Arab itu sorban itu dia dipakai untuk mengikat itu. Jadi dipakai untuk mengikat. Makanya itu kalau kita lihat dari segi aspek bahasa itu, bahasa Arab klasik, maka kita biasa kalau misalnya kita telusuri memang dari segi aspek kebahasaannya, bahasa klasik atau kita lihat dari sejarahnya ada istilah yang dinamakan dengan eh, al-asobatu yakni al-aqaribu dzukur alladzina yuhituna bil insani wa yaquuna bihi. Artinya apa? Kerabat laki-laki al-asobah itu artinya kerabat laki-laki yang mengelilingi dan menguatkan seseorang. Nah itu. Sebenarnya asobah itu dari situ artinya melingkari, menguatkan. Dengan kata itulah asobah itu artinya kerabat laki-laki yang menguatkan keluarganya. Nah gitu. Itu pada dasarnya. Nah, apa hubungannya nanti? Hubungannya itu kita bisa lihat bahwa eh asobah itu ya, asobah itu rata-rata adalah keluarga yang meninggal yang berjenis lelaki. Nah, itu keluarga laki-laki dari seseorang yang meninggal. Nah, itu kebanyakan begitu. Nah, kalau kita lihat dari aspek sejarah, sebenarnya ada keunikan mengenai masalah asobah. Sebenarnya mengenai asobah ini ada aspek sejarah yang unik sebenarnya. Apa itu? Dulu bahasa sebelum datangnya Islam ini, dalam sejarah sebelum datangnya Islam, sudah ada konsep pembagian warisan sebenarnya. Pembagiannya mirip-mirip, dia hampir mirip. Tapi yang menjadi keunikannya adalah karena tetap juga ada istilahnya pembagian ahli waris yang pasti dan ada juga yang mendapatkan sisa. Nah itu sebelum datangnya Islam, yakni masa jahiliyah di wilayah Arab. Pembagian harta warisan itu ada namanya orang yang dapat bagian pasti. Tentunya pada masa jahiliyah orang-orang yang mendapatkan bagian pasti warisan itu adalah ahli waris laki-laki. Sedangkan yang mendapatkan sisa itu adalah biasanya eh, perempuan, ya, keluarga perempuan dan anak kecil. Nah, itu. Dan sampai sekarang pun sebenarnya tradisi itu masih ada. Kalau kita melihat sebenarnya tradisi keluarga laki-laki kuat, ya, kuat dalam mendapatkan harta warisan itu sudah ada sampai zaman sekarang pun masih ada. Nah, itu. Karena mereka di zaman sekarang pun di kampung-kampung eh, Recording in progress. ya, kalau zaman sekarang pun laki-laki itu di berbagai daerah yang perkampungan itu biasanya laki-laki mendapatkan bagian yang terbanyak. Nah, ini yang jadi sangat sangat miris biasanya. Maka nanti kalau misalnya adik-adik semua pulang kampung itu biasa kalau misalnya ditanya tentang masalah tentang masalah warisan itu biasanya ada permasalahan begini. Anak laki-laki misalnya orang tua kita meninggal, misalnya orang tua meninggal kemudian atau kakek meninggal. Biasanya itu anak laki-laki itu akan berebutan untuk mendapatkan harta warisan yang lebih banyak. Nah, itu yang sangat miris. Biasanya begitu. Nah, se- misalnya dia punya saudara perempuan ya. Dia mempunyai saudara perempuan. Itu misalnya di zaman-zaman sekarang ini di pelosok berbagai pelosok punya saudara perempuan.
perempuan. Maka biasanya mereka akan membagi lebih banyak bagiannya laki-laki dibandingkan bagiannya perempuan. Itu. Itu karena masih ada tradisi-tradisi patriarki. Apa itu patriarki? Artinya tradisi laki-laki lebih berkuasa dibandingkan perempuan. Padahal sebenarnya hal ini tidak boleh. Makanya datanglah Islam membuat sebuah keterbalikan berdasarkan dari aspek logika. Mereka membuat Islam ini membuat sebuah keadilan, aturan adil, memberikan pemahaman kepada kita melalui ilmu warisan ini, ilmu mawaris atau ilmu faraid itu. Apa itu? Bahwa asobah itu ada dan kebanyakan yang mendapatkan asobah itu adalah laki-laki begitu, bukan perempuan. Karena kenapa? Logikanya asobah itu adalah secara bahasa menguatkan. Artinya siapa yang bisa menguatkan? Lelaki. Jadi laki-laki itu menguatkan anggota keluarga yang lain. Nah, itu. Tapi di sini yang perlu kita catat adalah bahwa sebenarnya pada dasarnya itu asobah itu sebenarnya adalah bagian yang terbanyak pada dasarnya. Ya. Namanya juga ya asobah itu sebenarnya sisa. Pada dasarnya itu adalah bagian yang terbanyak. Tapi kemungkinan besar juga bagiannya kecil, bahkan tidak mendapatkan warisan apapun. Itu ahli waris asobah itu. Nah, demikian ya mengenai masalah asobah. Kemudian ya, jadi asobah tadi secara bahasa itu artinya menguatkan, mengikat. Nah, itu. Ada pepatah Arab mengatakan al-asobatu yakni ala qaribut dzukur alladzina yuhituna bil insani wa yaquna bihi. Adalah kerabat laki-laki yang mengelilingi dan menguatkan. Nah, itu. Artinya kalau menguatkan keluarganya dari aspek sejarah, ingat ya, dari aspek sejarah itu pembagian ahli waris ahlul furud dan ahlul asobah, yakni ahli waris bagian pasti dan ahli waris sisa itu sudah ada sebelum datangnya Islam sebenarnya. Modelnya bagaimana? Yang mendapatkan bagian pasti itu adalah laki-laki yang dewasa. Sedangkan yang mendapatkan sisa itu adalah perempuan dan anak kecil. Entah itu laki-laki atau perempuan anak kecilnya. Itu dari segi bahasa, dari segi historis atau aspek sejarah ya. Kemudian, apa sih yang menjadi dalil sebenarnya? eh Apa yang menjadi dalil ada ahli waris asobah? Misalnya, eh kita ditanya ya, misalnya kita ditanya mengenai apa dalil adanya ahli waris asobah kira-kira. Maka kita bisa lihat dari aspek dalil Al-Quran dan hadis. Maka dari segi Al-Quran itu maka bisa kita pahami dari ayat apa? Dari ayat warisan itu. Yang ayat 11 dan 12 ya. Di dalam ayat 11 itu disebutkan di situ wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walada wa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu wali ummihi thuluth. Nah, di situ kita bisa pahami dalil tersebut wali abawaihi dan untuk ibu dan bapak masing-masing mereka itu 1/6 dengan syarat apa? Dengan syarat yang meninggal itu punya anak. Kalau misalnya yang meninggal tidak punya anak, maka ibu mendapatkan 1/6, 1/3 ya, 1/3, dan bapak juga mewarisi. Nah, itu. Ada kata wawarithahu abawahu dan bapaknya mewarisi fali ummi thuluth ya. Untuk ibu itu mendapatkan sepertiga kalau misalnya meninggal tidak punya anak. Di sini disebutkan ibu yang mendapatkan 1/3 kalau tidak punya anak itu yang meninggal itu. Kalau misalnya eh, orang yang meninggal tidak punya anak, ibu mendapatkan 1/3 disebutkan dalam ayat tadi. Tapi ya
Bagiannya bapak tidak disebutkan, tetapi disebutkan dia mendapatkan hak warisan gitu. Jadi bapak disebutkan dalam ayat ini mendapatkan harta warisan, tetapi tidak disebutkan nominalnya. Itu yang jelasnya. Ibu disebutkan nominalnya berapa yang dia dapat, ya berapa dia dapat harta warisan. Oh, ibu mendapatkan 1/3. Bapak berapa? Tidak disebutkan, tetapi apa? Tetap mendapatkan harta warisan. Itu. Kalau dalam hadis itu jelas ya. Kalau dalam hadis itu jelas. Di situ disebutkan ada ahli apa, dijelaskan bahwa ada harta sisa yang menjadi bagian ahli waris asobah. Ada. Tapi dalam ayat itu, di dalam ayat Al-Quran tidak begitu jelas bunyinya. Tetapi kita bisa pahami makna makna tersebut. Di ayat itu, dalam ayat Al-Quran tidak begitu jelas kata-kata bilang ada harta warisan sisa, tidak ada. Tetapi kita bisa pahami dari konteks katanya saja, kalimatnya itu. Kita bisa pahami bahwa bapak itu mendapatkan harta warisan tetapi tidak disebutkan nominalnya. Berarti apa? Logikanya bahwa bapak mendapatkan harta warisan tetapi dia mendapatkan sisa itu. Disebutkan dalam ayat tadi, fali abawaihi wawarithahu abawahu fali ummihi thuluth. Bapak dan ibu mewarisi, kemudian ibu mendapatkan 1/3. Bapak tidak disebutkan nominalnya berapa mendapatkan harta warisan. Sehingga logikanya kita bisa pahami bahwa bapak itu mendapatkan warisan sisa. Kalau dalam hadis jelas, dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, al-hikul faraida, faraido, al-hikul faraido bi ahliha fama bakia fa'aula rojulin dzakarin. Artinya apa? Nabi SAW bersabda, berikanlah faraid atau berikanlah warisan kepada ahli waris. Ya, di ahliha, kepada ahli waris. Fama bakia, maka kalau ada sisa, fali aula rojulin dzakarin, maka sisa itu milik lelaki, ya, ya, menjadi milik lelaki dari keluarganya, yang paling dekat dengan orang yang meninggal. Itu. Itu dalam hadis. Jelaskan bahwa ada ahli ahli waris yang mendapatkan sisa, ada harta warisan sisa. Itu. Di dalam hadis begitu. Nah, itu mengenai asobah. Nah, di dalam kitab Irsyadun Nahid ila Ilmil Faraid, itu al-asobah itu adalah, coba dilihat kitabnya, kita kembali ke dalam kitab. Al-asobatu man laisa lahu nasibun muqaddarun minal minal mujma'i ala tawrifihim hala ta'sibihim, ya di situ ta'sibihim, ya wahum ala thalathati aqsamin. Jadi asobah itu man laisa lahu, adalah orang yang tidak punya, ya terjemahkan itu yang punya kitab. Al asobatu, asobah adalah man laisa lahu, orang yang tidak punya, adalah orang yang tidak punya nasibun muqaddarun, bagian yang pasti. Jadi orang yang tidak punya bagian pasti. Minal mujma'i, ya. Jadi orang yang tidak punya bagian pasti dari kalangan ahli ahli waris. Ala taurithim. Mereka mendapatkan harta warisan, ya.
Jadi mereka mendapatkan harta warisan tetap tetap mendapatkan harta warisan hala ta'sibihim ketika mereka mendapatkan sisa itu. Jadi asobah itu adalah man laisa lahu orang yang tidak punya nasibun muqaddarun, bagian pasti dari minal mujma'i dari kalangan ahli waris. Ala taurithihim mereka bisa mendapatkan warisan hala ta'sibihim ketika mendapatkan sisa. Kalau tidak ada sisa, logikanya bagaimana? Kalau tidak ada sisa berarti mereka tidak bisa mendapatkan harta warisan itu jelas. Nah, itu. Kalau mereka tidak dapat harta warisan sudah jelas tidak ada sisanya, maka mereka tidak bisa mendapatkan harta warisan karena tidak ada memang sisa. Ya. Tapi biasanya dalam pembagian itu tetap ada istilahnya pembagian rata. Nanti kita akan bahas nanti di yang lain. Ada istilahnya itu ahli waris sisa itu bisa ada kemungkinan mendapatkan harta warisan, tetapi mereka mendapatkan sisanya saja. Artinya mereka mendapatkan sisa dengan cara perhitungan rata. Nah, itu. Jadi nanti kita akan masuk di perhitungan lebih lanjut eh, di mana ahli waris sisa itu tetap mendapatkan harta warisan dengan cara pembagian rata. Artinya mereka tetap dan dipastikan bisa dapat. Itu nanti akan dibahas ya. Nah, nah itu pengertian pengertian ahli waris sisa atau asobah. Wahum ala thalathati aqsamin. Nah, jadi ahli waris sisa itu mereka ada tiga. Tapi kalau kita lebih spesifik lagi, sebenarnya bukan tiga ya. Ah, tunggu dulu, saya mau bagikan layar. Nah, ini skenario tentang asobah yang lebih jelas. Ya. Jadi ahli waris asobah itu sebenarnya ada begini ya. Asobah itu begini. Asobah itu secara garis besar itu terbagi dua. Ya. Ada asobah nasab, ada juga asobah wala. Itu. Secara garis besar ahli waris sisa itu ada dua macam ya. Nanti dibagi lagi ke bawah lagi. Ada dua macam. Yang pertama itu adalah asobah nasab. Asobah nasab. Yang kedua adalah asobah wala. Apa itu asobah nasab? Nah, asobah nasab itu adalah eh, ahli waris sisa yang berhak mendapatkan warisan sisa. Jadi asobah nasab. Ya, nasob itu nasab. Itu adalah ahli waris sisa yang mendapatkan harta warisan sisa itu karena mereka masih punya hubungan dekat dengan orang yang meninggal. Karena mereka masih punya hubungan dekat dengan orang yang meninggal. Itu. Hubungan dekat yang dimaksud di situ adalah dari segi kekerabatan. Misalnya, anak laki-laki menjadi ahli waris asobah. Kenapa? Karena dia merupakan anak dari yang meninggal, anak kandung. Kemudian bapak juga mendapatkan harta waris sisa. Kenapa? Karena alasannya dia punya hubungan dekat dengan orang yang meninggal. Apa hubungan dekatnya? Karena dia bapaknya orang yang meninggal itu. Seperti itu. Jadi ini maksud bapak itu adalah bapak orang yang meninggal. Bapaknya orang yang meninggal ya. Kalau misalnya orang yang meninggal misalnya seorang suami meninggal, kemudian ada istrinya ya. Jadi yang meninggal suaminya.
Tapi bapaknya istrinya ini, artinya mertuanya, tidak bisa mendapatkan harta warisan. Bapaknya istri yang meninggal ini tidak bisa mendapatkan harta warisan. Kenapa? Karena bukan bapaknya orang yang meninggal. Begitu. Jadi ahli waris nasab itu adalah ahli waris sisa yang mendapatkan harta warisan sisa disebabkan atau karena dia, ya, disebabkan karena dia punya hubungan dekat dengan orang yang meninggal. Nah, sedangkan wala itu asobah wala. Asobah wala ini sebenarnya tidak relevan dengan zaman sekarang ya. Tapi kita lihat dulu dengan definisinya. Apa definisi dari asobah wala? Asobah wala itu adalah ahli waris, ya, sisa yang mendapatkan sisanya, mendapatkan sisa, ahli waris yang mendapatkan harta warisan karena telah membebaskan budak, ya. Dan harta warisan itu berasal dari mantan budaknya, kayak gitu. Jadi harta warisannya itu berasal dari mantan mantan budaknya. Bisa dipahami ya? Jadi begini, asobah wala itu adalah ahli waris yang mendapatkan harta warisan dari mantan budaknya karena dia telah membebaskan budaknya dan mantan budaknya itu tidak punya keluarga sama sekali. Ya, itu asobah wala. Jadi begini, ceritanya asobah wala ini adalah ahli waris berupa seseorang yang menjadi majikan atau berupa majikan. Ini majikan, seorang majikan memerdekakan budaknya. Kemudian budaknya ini merdeka dan punya banyak harta. Setelah punya banyak harta, mantan budaknya ini meninggal dan tidak punya keluarga sama sekali. Tidak punya keluarga sama sama sekali. Oleh karena tidak punya keluarga sama sekali, maka semua harta si budak ini, si mantan budaknya ini, itu diwariskan kepada mantan majikannya. Nah itu asobah wala. Jadi semuanya hartanya itu disebut sisa. Ya sebenarnya bukan sisa sebenarnya. Sebenarnya itu bisa kita katakan itu sebenarnya semuanya bukan sisa lagi. Karena diberikan semuanya kepada ahli waris itu. Apa alasannya kira-kira? Apa alasannya mantan majikan bisa mendapatkan warisan dari mantan budaknya? Kalau misalnya mantan budaknya tidak ada keluarga sama sekali. Apa alasannya? Karena dia telah berbuat baik kepada mantan budaknya dengan cara memer memerdekakan budak itu. Sebagai bentuk imbalan terima kasih kepada mantan majikan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan bahwa eh, harta warisan itu semua diperuntukkan kepada mantan majikannya. Itu ahli waris wala, asobah wala. Tapi zaman sekarang, makanya saya tadi bilang zaman sekarang sudah tidak relevan dengan hal tersebut. Karena apa? Karena karena tidak ada lagi istilahnya perbudakan zaman sekarang. Ya, dan semoga tidak ada. Itu sudah zaman dahulu. Nah, sekarang itu yang disebutkan dalam kitab Andre Guruta itu asobah nasab. Makanya pembagiannya ada tiga. Asobah itu ada tiga. Wahum ala thalathati aqsamin. Dan ahli waris asobah itu ada tiga.
Kenapa Andre Kuruta menjelaskan tiga? Karena beliau itu sudah hidup di zaman tidak ada perbudakan lagi. Jadi beliau rahimahullah, semoga Allah merahmati Andre Guruta almarhum, menjelaskan pembagian asobah itu ada tiga karena di zamannya beliau sudah tidak ada yang namanya zaman perbudakan. Budak dan majikan tidak ada lagi. Makanya hanya disebutkan ini asobah nasab saja karena relevan dengan zaman sekarang. Nah, insya Allah nanti ya pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin sudah Ramadan ya. Atau mungkin kita pertemuan terakhir ini atau Allah alam nanti kita lihat ya. eh Asobah ini ada tiga. Ada asobah bin nafsi, ada juga asobah bin goir, ada juga asobah mal goir. Itu insya Allah kita akan eh, sampaikan pada pekan berikutnya ya, pertemuan berikutnya. Jadi ini hanya pembuka untuk asobah saja. Saya kira untuk pembahasan asobah ini agak panjang ya, lumayan panjang dan kita perlu menyelesaikannya dengan teliti ya. Kita jelaskan satu persatu berikutnya. Ini hanya sekedar pembuka mukaddimah mengenai pengenalan asobah secara umum itu. Secara bahasa, secara historis, sejarah ya, dan pembagiannya juga. Bagian asobah. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur semuanya. Semoga dipahami dan nanti kalau pulang kampung ya gunakan HP-nya untuk memurjah kembali. Ini videonya ya Zoom-nya ini sudah di-share di YouTube ya. Sudah di-share di YouTube. Silahkan digunakan HP-nya untuk mengakses penjelasannya ini ya, atau bisa juga kalian searching ya, kalian cari di Google ya, bisa. Wallahu alam bisawab. Semoga bisa dipahami mafhum eh, semuanya ya. Amin ya karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa 'azim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma fa'na bima sami'na, Allahumma fa'na bima alimna, Allahumma fa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Uh, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa 'allimna al-fara'id. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.